Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Habis sore-sore wa yasili amri wa qulubatan min syarri khalqillah. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Bina Fatuli, yaitu Ibu Dr. Wahyuni Handayani MSc, dan serta teman-teman kelas 4A pendidikan fisika yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Azam Indonesia dengan NIM 120207005. Dan lalu saya sendiri Al-Syabana dengan NIM 1202090. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bimbingan KAPI dan penjelasan. Lalu ada materi yang akan kami sampaikan, yaitu tentang yang pertama pengertian bimbingan karir dan jabatan, yang kedua tujuan bimbingan karir, yang ketiga penyelenggaraan bimbingan karir, yang keempat teori pemilihan karir, yang kelima bimbingan karir dalam Islam, yang keenam pentingnya bimbingan karir dan jabatan bagi siswa. Langsung saja materi yang pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri. Materi itu pertama yaitu pengertian bimbingan karir dan jabatan. Nah, bimbingan berasal dari kata bidens yang berarti petunjuk, bimbingan pedoman, sedangkan menurut istilah bimbingan adalah bantuan yang diberikan pada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan dalam hidupnya agar individu atau sekumpulan tersebut dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Lalu, karir adalah merupakan pekerjaan atau profesi menurut Hornby 1997. Kata karir ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu karier, yang berarti perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Ini juga bisa berarti jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. Karir juga merupakan istilah yang didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan, atau jabatan seseorang. Nah, menurut Hattari dan Sukardi, bimbingan faksional atau jabatan adalah pelayanan yang berpusat pada pemberian informasi kepada konseli. Hal yang diutamakan dalam pelayanan ini adalah penyebar luasan informasi jabatan dan pasar kerja. Dan menurut istilah, bimbingan karir mengandung konsep yang lebih luas. Bila bimbingan jabatan menekankan pada keputusan yang sangat menentukan pekerjaan tertentu, bimbingan karir menitikkan beratkan kepada perencanaan kehidupan seseorang dengan mempertimbangkan kepada diri dan lingkungannya agar individu memperoleh peran positif yang layak dilaksanakan dari masyarakat. Dari berbagai pengertian dapat disimpulkan bahwa bimbingan karir adalah suatu proses usaha bantu siswa untuk mengenal potensi dirinya seperti bakat, minat, kelebihan, dan kekurangannya, serta mampu memperkenalkan seluk-beluk dunia kerja dan berbagai jenis pekerjaan diminati sesuai dengan cita-cita siswa, sehingga siswa dapat menemukan pekerjaan yang tepat.
Lalu materi yang kedua yaitu tujuan bimbingan karir. Lalu yang kedua yaitu tujuan bimbingan karir. Secara rinci tujuan dari bimbingan karir ialah membantu siswa agar yang pertama dapat memahami, menilai dirinya sendiri, terutama yang berkaitan dengan potensi yang ada dalam dirinya mengenai kemampuan, bakat, sikap, dan cita-citanya. Yang kedua yaitu menyadari, memahami nilai-nilai yang dapat pada dirinya dan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang ada dalam dirinya, mengetahui jenis pendidikan dan pelatihan yang diperlukan bagi suatu bidang tertentu, mengetahui hubungan usaha dirinya yang sekarang dengan masa depannya. Yang keempat yaitu menemukan hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor lingkungan, serta mencari jalan untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu para siswa dapat merencanakan masa depannya serta menemukan karir dan kehidupannya yang serasi dan sesuai. Lalu materi yang ketiga yaitu penyelenggaraan bimbingan karir. Cara pelaksanaan bimbingan karir di sekolah terdiri dari dua macam teknik pendekatan, yaitu pendekatan individual dan pendekatan kelompok. Ya, pendekatan individual yang pertama yaitu pendekatan individual. Pendekatan individual yaitu dengan cara melakukan pemilihan karir, bantuan dengan pemilihan karir melalui dua cara, yaitu konseling tentang pemecahan kesulitan dan tujuan mengatasi masalah yang dihadapi siswa. Yang kedua yaitu bantuan keuangan agar masing-masing siswa dapat memahami dirinya, memahami dunia kerja, dan mengadakan penyesuaian antara dirinya dengan dunia kerja. Lalu yaitu yang kedua pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok dalam bimbingan karir akan mungkin masalah bersangkut paut dengan karir dapat ditangani untuk semua siswa di sekolah. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya pemaparan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ajeng Ainus Jahra kepada pemaparan selanjutnya yang akan dibahas oleh Ajeng Ainus Jahra. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Ajeng Ainus Jahra. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, kelima, dan keenam. Di sini yang pertama, materi yang keempat yaitu teori-teori pemilihan karir. Dalam teori-teori pemilihan karir ada dua periode. Yang pertama ada periode antisipasi. Periode antisipasi ini ada berbagai tahap. Yang pertama ada tahap eksplorasi. Dalam tahap ini sejumlah perbedaan alternatif atau kemungkinan tujuan dipertimbangkan. Yang kedua ada tahap kristalisasi. Dengan terjadinya penilaian
terdiri dari berbagai kemungkinan, maka terjadilah suatu pola dalam bentuk alternatif dan segala konsekuensinya, disebut dengan kristalisasi. Yang ketiga, ada tahap pemilihan. Dalam tahap pemilihan akan berlangsung dengan stabilisasinya kristalisasi. Selanjutnya yang keempat, ada tahap spesifikasi atau klarifikasi. Dalam tahap ini, individu meneliti kesempatan yang lebih luas dan mendalam, sehingga ia menemukan sesuatu dalam hayalan yang lebih baik dan sempurna untuk masa mendatang, sehingga menghasilkan kemampuan bertindak yang nyata dan terarah. Selanjutnya, yang kedua ada periode implementasi dan penyesuaian. Dalam periode ini juga ada berbagai tahap. Yang pertama ada tahap induksi. Tahap ini dimulai dari pengalaman dan kesimpulan yang teliti. Selanjutnya yang kedua ada tahap transisi. Pada tahap transisi, orientasi yang diutamakan disesuaikan dengan penetapan tujuan yang diambil. Yang ketiga, ada tahap memelihara atau mempertahankan. Dalam tahap ini, individu memelihara atau mempertahankan keputusan yang telah diambil. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu bimbingan karir dalam Islam. Menurut Fakih, pada tahun 2001, bimbingan karir Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam proses mencari pekerjaan dan bekerja senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat. Hal ini tentunya membuat manusia menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang memang seharusnya dalam mencari dan melakukan pekerjaan senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat sebagai tujuan akhir manusia. Selanjutnya materi yang keenam, yaitu pentingnya bimbingan karir dan jabatan bagi siswa. Sebagai hasil dari proses pendidikan karir di sekolah ini, Winkel dan Hasuti pada tahun 2010 merumuskan bahwa peserta didik pada masing-masing jenjang pendidikan sekolah diharapkan akan, yang pertama, memiliki bekal akademi. Siswa diharapkan memiliki bekal akademi sehingga dapat menyesuaikan diri dengan fluktuasi perubahan dalam masyarakat. Yang kedua, siswa diharapkan mempunyai tata cara bekerja yang baik dan tepat dalam melakukan apa saja, atau good work habits. Yang ketiga, siswa diharapkan berpegang pada nilai-nilai yang mendorong mereka mau bekerja keras. Selanjutnya, menguasai cara yang tepat untuk mengambil keputusan tentang jabatan dan melamar pekerjaan di pasar kerja. Selanjutnya, yang kelima, memiliki keterampilan umum serta memungkinkan untuk mengikuti program latihan lebih luas dan mendalam dalam lingkungan jabatannya kelak atau trainable. Selanjutnya yang terakhir, siswa diharapkan sudah mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan matang terhadap data dan fakta tentang diri sendiri serta penawaran kesempatan memperoleh pendidikan tambahan sebelum akan memasuki lingkungan suatu jabatan. Melihat begitu banyak pentingnya peserta dalam manfaat dari bimbingan karir ini, sehingga diharapkan setiap anak atau siswa terutama pada usia sekolah menengah harus mendapatkannya. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Terima kasih kepada Anjang yang sudah mendengarkan materinya. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan karir adalah suatu proses usaha membantu siswa untuk mengenal dirinya seperti bakat, minat, kelebihan, dan kekurangannya, serta mampu memperkenalkan seluk-beluk dunia kerja dan berbagai jenis pekerjaan yang diminatinya sesuai dengan cita-cita, sehingga siswa dapat menemukan pekerjaan yang tepat. Sedangkan tujuan dengan konseling karir di sekolah adalah untuk mengarah dan memberikan referensi bagi siswa tentang dunia kerja, mensinkronisasikan dengan kemampuan yang dimilikinya, serta dapat menyesuaikan dengan minat dan bakatnya. Selain itu, untuk mengetahui dengan baik pekerjaan apa yang saja yang ada, persyaratan apa yang dituntun untuk pekerjaan itu. Mungkin cukup sekian
presentasi dari kelompok kami. Apabila mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.